getar dia dengan frekuensi apa yang dia tangkap dia getarkan, kemudian nyampe nang alam getar. Dari alam sadar digetarkan Victoria nyampe nang alam bawah sadar, kemudian memberikan asumsi masukan kepada alam tidak sadar, limbic system, dan beralih neokortex jadi transport. Kon tak ajari tasawuf modern, gak klenik aku ngajari. Iku dikte, sing gak dikabulno Gusti Allah iku dikte. Tapi nek njaluk apa sing terbaik mung Gusti Allah, nah kuwi iku sing dikabulno karo Gusti Allah. Ojo dikte. Enak dilakoni. Sandaran kita tetap ke Allah. Saya dulu itu tirakat ya, sikut saya ini dikasih kayak batu, pecah. Aku berapa itu, ini punggungku ini pecah, kakiku ini pecah-pecah, pecah. Yes kayak watu itu loh, jadi digerak nong ini loro perih, pecah. Tenggorokan itu waktu minum itu suwakit gak karu-karuan, pecah. Tenggorokan itu sampai diminumi air tajin. Khususane itu diminumi, jadi pecah itu selama seminggu, pecah kabeh. Sampai gawe delok-delokan wong, modele kaya manusia membatu. Alisku iku tebel gak karu-karuan iku kulite pecah. Bibir saya jontor kayak apa pecah hingga ngomong sulit selama seminggu. Nggak ngomong dia. Karena konteks alam dengan alam kita ini beradu. Bayangno sekian lama ya. Tapi satu saat setelah seminggu saya itu berendam di dalam air. Saya cuma ngelakoni zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Karena memang sel-sel itu buat jalan tidak bisa lama. Karena terlanjur sering duduk ya, untuk butuh adaptasi. Anehnya begitu keluar, resik, meletek mawon sikil saya, silakan periksa. Sini dimulus no kabeh karo itu. Nah, mbok sikil kuwi koyo sikil wong wedok. Delokon kon sing mijet-mijet aku. Ndak ada rangen apa sak sret kae. Sing tadinya anu itu ada ya semalam itu aku berendam itu seperti dilahirkan seonggok telur. Muncul meneh aku diresiki kabeh karo Gusti. Dadi sing sini meletek-meletek itu ndak ada. Resik aku. Resik. Ila inna fi jasadun mudghatan wa ida sulo jasadu wa ida wasada jasadu pulu wa yaqubi. Di dalam tubuh manusia ada segumpal daging, kalau dia baik
baik seluruh tubuh. Kalau buruk-buruk seluruh tubuh. Resik. Tadi sing biyen pecah di sini-sini itu ndak ada sama sekali, ndak ada. Tak sikilku barang aku periksa nang. Engko sing kulino jadi aku ae. Ndak ada resik. Dengkulku sing sekirane dulu menggumpal sini kayak apa batu, kayak wong wis keras itu ndak ada, semua mulus. Kapalan itu di sini-sini nggak ada semua. Setelah saya berendam seminggu setelah, tadi ya tak delok awakku kok koyo ngene iki maune wis ndak ada sama sekali. Nggak ada. Jalan kaki itu ajur meneh gitu. Ajur meneh ngentekno sandal loro. Ajur meneh sikil iki. Berendam lagi seperti dilahirno telur lagi ya, lepas. Gak ada lagi, makanya aku nak kok periksa nono apa kapal nono apa modelin ndak ono. Lu gak njaluk. Apapun bentuknya aku enggak. Itu nanti waida solo jasadu waida wasadat jasadu kulu waya. Malah bojo-bojoku sikile do kasar kabeh malah. Asik ngono sing ngene. Iya apa ngono lho. Aku iku mbiyen rusak, sak rusak-rusake sikil iku. Sak rusak-rusake sikil. Kering, tadi wes serangan meletek dan dibuat jalan itu sakit Pak, perih Pak. Oh bener. Ngaku ini sok mulus, toto wae wis ndak ono celai cacate yang dulu itu sudah. Namanya ini itu kuping itu wah akeh benjolan-benjolan karena memang bertapan loh tadi ada hewan-hewan sing anu iku koyo apa jenenge? Kupal apa jenenge? Kupal. Wis pokoke wis iku wis seperti orang bopeng itu. Karena bercokolnya hewan-hewan di kuping itu hampir nggak bisa. Sopo sing netel ini lho. Umpama nak ditetel ngono kuwi berdarah. Lho sopo sing netel iki? Terus dibalekno asale karo Gusti Allah. Balik ya. Aneh rambutku dawa iku koyo sanslik, Pak. Ora gedimbel kuwi. Dikramasi ku halus. Nek ngene iki halus. Koyo sanslik, lurus koyo diri bonding. Aneh ya. Ngono kok. Dadi nek lugu kene iki meluncur niku lurus Kak. Enggak ngempel-ngempel itu. Padahal gak nganggo sampul iku kramas iku. Nyulup tok nang ngene. Lurus. Lho bener iki. Jalan Wali Songo ya ngono, waduh meletek rek Soro. Wawake hitam jenenge panasan begini. 83 hari. Gak iso disebut menungso carane kono wis lebus. Wis akeh wong wedi nek tak lungguhi. Pancene awakku kebakar matahari. Mandi di tempur 3 itu jernih lagi. Do diambungi ulama aku ibu ngono wae. Iku nek gak surbanan ngono gila aku jenenge. Do diambungi kiai-kiai Gus diambungi. Mau sak tirakat iku ora ono sego. Niku Pak kula niku. Saya melalui beberapa samudra kehidupan. Hingga delok wong dodol getuk sampai sak matine. Delok wong dodol krupuk, delok wong dodol dawet, sembarang kalir Gus iku nglampaui. Sampai ndelok seorang ulama sing akeh murid santrine. Mung ketentuane umur iku cukup Gus. Piye menurutmu? Nek leren. Sampai ngoten. Yo tenan Gus. Mbak Gus gak tau cerita sing neko-neko. Piye kowe?
nek kowe dianggap bahaya leren iki, leren karo Gusti Allah. Nah, aku mung sinau tok. Aku iki mung sinau tok. Saat iku nak ditakoni njaluke apa Gus, njalukmu kuwi. Ora iso, ojo sing kuwi pokoke. Njaluk apa wis ora doyan. Donya apa sing dijaluk niku. Akhirnya dikai sesuatu nubuah sing saiki tak nggo munggahno nang konsul ars. Apa dongakno wong iku sing supaya iso mukasafah. Dadi donga apa sing pantes kanggone aku iku. Aku ndongakno wong-wong sing iso mukasafah. Ben iso atine ku terbuka. Ben ku iso nadai kabeh kawekmu. Lewat ngono iku. Tak pikirin cacat, Pak. Waduh. Ketimbel iki. Sikil iki koyo kaos kakian 20, Pak. Wah, ketimbel iki soro. Kae jelama itu sakit iki. Mulai saat ini kaki kula niki koyo warna itu. Masih. Sing rangen sing meletek kono gak iki. Hanya sehari tok saya rendam. Lama Gus. Nah, 10 bulan 23 hari. 10 bulan 23 hari. Saya itu di situ ya. Ternyata di luar pemikiran kita untuk bisa mengenal Allah lewat subuh. Tadi ya Allah nak ngei pine iku mudah. Sithik ae sikek sunge awake dhewe pati ngerti. Urip sing sak temene iku tibakno kaya ngene iki. Kalau ingin bertapa itu apa yang dipersiapkan? Kalau ingin bertapa itu apa yang dipersiapkan? Harus bisa menyatukan ketiga unsur. Baitul Makmur, Baitul Mukarram, Baitul Muqaddas. Di sini ada alam tidak sadar, alam sadar, dan alam bawah sadar. Yang notabene disebut hono neni. Di hati kita ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Yang notabene disebut datles, dapet, dapet. Oh, piro? 322. Masih ada 100. Berapa beli? Lele. Nah itu kalau mau nyatukan antara hono neng datles dapet dapleng harus dicantel ini. Tarik karo nafas. Tanapas anpas nupus. Ning nang ning gongi. Nah. Itu. Jadi harus ada perlu guru yang membimbing nggak? Iya perlu sebetulnya. Kawruh studi yang baik. Kalau tanpa mengetahui kawruh, karena kau itu besok mati saat jroning urip. Ada untaian napas yang memang kita sudah megang, tapi kita nggak tahu, tapi itu berjalan terus sampai yang disebut koyun itu bukan napas betul. Makanya hono neng kini wis jeneng ning kini pleng kini ampu saya kan bilang secara ilmiah al maujuda illallah, apa yang terwujud ini semuanya hakikatnya adalah Allah. Yang bangsa sing diketo, apakah yang di belakang bintang-bintang itu apa? Galaksi. Yang di belakang lagi apa? Peteng dedet. Lah sing peteng iku padha tutheke Gusti Allah suwunge jagat. Dirimu ini hanya sebatas ini loh.
Yang paling lebar yang mana? Saat suwungmu. Apa suwungmu itu duduk tempat Gustimu? Karena kamu sering melihat apa yang tampak oleh pendengaran dan tampak oleh mata, maka dirimu lupa untuk meneliti apa yang suwung, yang hampa di dalam dirimu. Sing tak ada penglihatan, tak ada pendengaran, tak ada rasa, dan tak ada materi, juga tak ada napas sekalipun. Bayi di dalam perut juga tidak pernah bernapas, yang ada nadi. Bahkan aku Allah lebih dekat dari urat lehermu. Kalau kau iso nutupi bababan nongo songo, meniadakan penglihatan, meniadakan pendengaran, meniadakan pikir, meniadakan rasa, meniadakan napasmu. Rasa nonak kowe megeng napas. Sing ono apa? Wis. Maka Allah lebih dekat dari urat leher. Itu cara Allah berkomunikasi dengan diri. Jikalau kau tak ingat, berapa lama kau sedang begitu? Itulah alam rububiyah, alam laut, alam ketuhanan. Kau tak sadar dirimu siapa. Kau tak bisa menyebut dirimu seonggok dengan nama. Bahkan kau tak bisa menyebut sesuatu sebutan dengan sebutan apapun. Lenyaplah semua zikir, lenyap semua asma, lenyap semua. Bahkan lenyap semua rasa. Makanya malaikat Jibril waktu ngomong sama Rasulullah Mi'raj, hanya engkau yang mampu ya Rasul. Satukan. Selagi kau merasakan sesuatu rasa, maka itu bukan dia. Maka itu kesejatian. Selagi kau masih berpikir itu sesuatu yang disebut dia, maka itu bukan dia. Selagi kau ada tetapi tidak bisa disebut ada, maka itulah dia. Cari sang suwungmu. Karena kau sedang banyak melihat Allah dari sang materi, sang hukum, sang rasa. Sedangkan Allah mampu dirasakan hanya eksistensinya, keberadaannya. Tidak bisa dilihat, tapi bisa dirasakan keberadaannya. Dan saat itu kau menyentuh, maka sang rasa itu akan lenyap. Kau tidak akan tetap ingat. Kalau kau masih ingat akan dirimu, berarti itu bukan dia. Karena kau masih ingat siapa dirimu. Kuni sifat dan azali kodim. Kodim azali. Kalau kodim sudah jelas azali, kalau azali belum tentu kodim. Jikalau kau kodim ada pada keberadaanmu, maka kau harus berazali. Apa? Nirwaktu. Bayangkan kalau usiamu 53 tahun. Siapakah dirimu 54 tahun yang lalu? Belum bisa disebut dengan suatu sebutan apapun, bahkan nama sekali. Sang rasa masih berbenturan dengan rasa yang lain, yaitu Bapak Ibu. Sang diri masih menyatu dengan diri yang lain, yaitu ruhmu. Kita cuma 3, alam sadar, alam bawah sadar, alam tidak sadar. Dari alam tidak sadarlah kita lahir sebagai sang bayi. Sang bayi belum dikasih panca indera, masih tidak sadar. Kemudian terlahirlah menjadi alam bawah sadar. Biarpun tidak dengan ucapan dan bahasa, sang ibu akan tahu sang bayi. Kemudian dari alam sadar sekarang kita terjebak di alam sadar terus. Kalau kita ingin mengetahui jati diri, kembali ke alam bawah sadar dan alam tidak sadar. Kudu sok mati sak jroning. Dan kau akan sekehendak dengan itu. Bisa dilakukan tidak dengan cara bertapa, tapi hatimu sungguh. Itu namanya topong rame, torok broto, bukan toko broto. Tapi mampukah sekelilingmu seperti saya gini? Meniadakan segala sesuatu kecuali ilah. Di dalam hatinya meniadakan unsur keduniawian kecuali Allah. Itulah yang disebut zuhud mufti. Zuhud
yang ada di dalam batinnya. Tetapi meskipun dohirnya kemanapun dia berada, nek topo broto zuhud hakiki, mateni rogo tenan anak iki mateni batine dipateni seolah-olah ndak punya apa-apa, ndak pernah kemilihan apapun, semuanya dari Allah. Semua hidup ini gelombang-gelombang dan getaran aja yang berbentuk manusia, kejadian dan peristiwa, nggak ada lain. Kalau you mampu, kemudian setelah itu menyisikan segala sesuatu, otomatis semua kejadian dan peristiwa akan tersisi dalam kehidupanmu. Yang ada bercokol cuma satu dan dua, Allah dan Rasulnya, cuma itu aja. Lain itu lewat semua kan. Saya melewati hal begitu. Bahkan sekarang yang belum saya uji coba ya ini yang sekarang saya lakukan. Zuhud batin sudah hampir 11 tahun ini. Zuhud batin dari 2009. Saya sudah tidak wirawiri ke Gembyang lagi. Cukup gula wentah nanggone batinku dhewe selaku punden. Jadi meniadakan segala sesuatu. Kehilangan pun aku guyu. Semua Allah, semua Allah. Kebencian, kenikmatan itu saya tidak terbuai. Itu yang sulit. Kalau membatasani mati rogo gampang. Untuk aku lewat, aku pernah melewati. Tapi bagaimana? Kita bawa kendaraan tapi kita tidak kepencut hal itu. Tapi tetap hati Allah. Dan kita tidak goyah dengan suatu kejadian dan peristiwa. Wah, nak goyah, harga dirimu sok mencuat nandukur. Nek goyah kowe. Sampai punya persepsi di dalam otak kita semua itu titah. Hayan sabitah titah kehidupan. Hanya yang kita jalankan suatu kehidupan tersebut. Titah. Jadi kau tidak akan menyalahkan suatu kalimat yang disebut titah. Kalimat tidak mesti harus terbaca lewat mata. Tetapi kalimat harus kita baca lewat pemahaman. Baik itu keluarga sekalipun, jamaah sekalipun, kehidupan sekalipun, itu kalimat. Yang kita baca hanya dengan kiroah, titah, irama kehidupanmu. Itulah kiroah. Naik turunnya titah. Tajwidnya berada di pikiran. Itulah titah. Itu yang harus kita lakukan. Suatu titah kehidupan hayang sabitah. Kau harus membaca titah kehidupan yang berupa kalimat-kalimat kehidupan. Bukan seonggok kalimat yang dibaca Quran ayat ini juz sekian surat ini. Tidak. Maka lakukan apa yang bisa kamu lakukan. Yang kita nyadari bahwasanya tidak pernah ada apa-apa. Semua ini hanya getaran-getaran. Dan semua peristiwa terjadi di dalam diri kita, bukan di luar. Karena kalau kita kejebak semua peristiwa di luar, sesungguhnya itu bukan diri kita. Dan kalau terjebak keimanan kita goyang, maka kita tidak akan tahu jati diri kita. Karena kita goyang dengan permainan di luar. Kalau di dalam tidak. Biarpun di luar modelnya seperti apa. Berarti kuncinya harus nyari ke dalam. Iya. Yang namanya belajar dan mencari uang ya di dalam. Masuk kerja ataupun masuk sekolah. Yang keluar sekolah atau keluar kerja di luar bukan konsep. Man arofa nafsa wa faqad arofa rubahu.
Carilah dirimu sendiri. Kalau kau mengetahui bahwa kau ta'aruf kau pasti akan mengenal siapa Tuhan. Enggak jauh kemana-mana. Makanya warna ini tidak akan pernah ada. Warna hijau, biru, kuning, putih, apapun semuanya tidak pernah. Di alam semesta ini warna cuma yin dan yang, hitam dan putih. Saya pernah motivator anak mahasiswa bawa mawar kan. Mawar ini warnanya apa? Merah. Bener. Realita atau persepsi? Dia ngomong realita, kenyataan. Kenyataan semua warna merah. Mawar ini merah, iya. Yang di sana-sana ngomong merah. Apakah realita? Iya. Realita, tidak bisa berubah, tidak. Lantas aku geser sama orang yang buta warna. 3 orang saya kumpulkan orang buta warna. Apa warnanya? Dia ngomong hitam. Persepsi tak. Sama-sama orang bisa melihat kenapa dia. Karena di dalam diri manusia ada bulu lembut mata yang disebut nanometer. Seper-nanometer, sepermiliar meter. Lembut dia bergetar. Kalau durasinya 425 sampai 640, maka dia berdurasi warna merah. Kalau berdurasi 670 sampai 925, maka berdurasi biru dongker. Kemudian kita lihat gunung warnanya biru. Didekati lagi warnanya hijau, dekati lagi coklat, semua. Kenapa berubah? Kalau memang warna ini beneran ada di luar. Karena sesungguhnya alam semesta ini sedang bergetar-getar. Dan kita menangkap getaran lewat mata, maka disebut nanometer. Getaran yang ditangkap lewat telinga disebut hertz. 20 sampai 20 ribu hertz, maka kau bisa mendengar. Di atas itu supersonik, gak bisa mendengar. Gak bisa memprediksi. Jadi alam semesta ini hanya gelombang getaran-getaran. Hingga menyentuh hati kita, maka gelombang getaran itu bisa berdurasi sedih, alfa, theta, theta, beta. Getaran. Kalau kita tahu semuanya yang kita sentuh, semua yang kita lihat, semua yang kita raba, semua yang kita rasakan itu berdurasi getaran, maka sebetulnya kita tidak pernah punya apa-apa. Jikalau otak kita pun yang berdurasi getaran kita olor sarape, dan kita bisa melihat dan bisa kita sentuh dan bisa kita lihat, berarti otak kita pun juga songgup getaran, tidak pernah punya apa-apa. Jadi kita manusia yang hanya makhluk getaran saja. Proton, neutron, elektron bergabung maka disebut cair, padat, padat bermateri, padat lagi padat, hanya beronggok. Semua alam semesta ini hanya beronggok getaran, tak pernah punya apa-apa. La tudrikul absaru wa wal yudrikul absaru wa wal latiful khabir. Kau tidak akan mampu melihat aku, kata Allah, tapi aku bisa melihat dari apa yang kau lihat. Kita pun tak pernah punya pandangan. Terus apa yang dipunyai diri kita, Gus? Hanya nama yang didokok nang mesan. Paling tidak dadekno dalam. Paling tidak, kalaupun di mesan nggak ada dikenal di dalam otak. Kita hanya seorang makhluk yang berupa getaran, yang akan bersenyawa dengan alam semesta. Paling-paling kita menyempurnakan kalau kita huni sifat, kita menyatukan dengan alam semesta. Sudah. Apa yang kita sombongkan? Apa ini? Kalau kita menghadapi suatu kesedihan yang di luar, kemudian kita sedih betul di dalam, sesungguhnya kita terpengaruh dengan getaran di luar dan akan menjadikan iman kita buruk. Kalau kita sadar bahwa getaran ini sumbernya dari Allah, la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan getaran kecuali datangnya dari Allah. Buat apa lagi ada suka, sedih? Kembali kita ke seonggok getaran alam semesta. Selesai. Manunggaling sifat, selesai. Kita tidak akan sedih karena sesungguhnya kita hanya hayan sapita, hanya menjalankan titah kehidupan. You melihat istrimu di depan karena seonggok getaran yang berada di depan. Kemudian istrimu
Lepas dari pandanganmu dia bersama orang tuanya, dia seonggok getaran yang ada di orang tuanya, tetap dia masih ada getaran itu. Getaran itu akan mendampingi kita terus, dan hati-hati, dia akan mempengaruhi getaran kita. Dan gelombang Allah Theta Sahdu, Latif, disebutlah Latif, Sang Maha Halus. Saat kamu bisa menangkap getaran sing tak ucapkan ini, sesungguhnya kamu diajak Latif, sangat halus, saudara. Gelombang getaran. Lantas sumbernya dari mana? Jadi kita ini hanya suatu frekuensi yang diciptakan oleh Allah berwujud wujud manusia yang seonggok getaran saja. Hewan getaran, tumbuhan getaran, semua. Mengasosiasikan di sini bahwa ini gelas, maka orang melihat pada gelas tersebut. Tapi 10, 20, 30 tahun gelas ini belum tentu ada lagi getaran karena tidak pernah ada. 20 tahun kehidupanmu yang dulu sekarang seonggok di mana? Dia akan menyatu dengan getaran yang ada di dalam getaran diri kita. Tak takoni, sekolahmu SMA saiki nang ndi? Dia akan hidup dalam suatu getaran diri. Putar ulang lagi. Kau nyipta nggak nyipta pasti akan mencipta. Cipto Roso Karso akan menimbulkan karso yang akan diadakan getaran baru. Kau tidak mencipta, kau akan mencipta suatu getaran lama, getaran yang pernah kau lakukan. Atau kau mencipta, kau menimbulkan hal yang baru dengan membuang sisa getaran yang ada. Getaran yang ditimbulkan dengan frekuensi keras pasti suatu getaran sinar yang dibentang antara ilahiyah dengan rebani. Begitu disentil, deng, tergantung gelombang suaranya, resonasi, dung, dia menimbulkan getaran suara. Ataukah getaran yang langsung menyentuh daging kulit kita yang disebut rasa akan menimbulkan rasa nikmat dan rasa sakit. Semuanya getaran yang dia frekuensinya ke otak dan ke hati. Tidak ada lain. Asli ini semua manusia dibentuk dari ilmu rasa yang diberi bentuk. Bagaimana kamu itu bisa menyatakan bagusnya senar tanpa gitar? Bagaimana kamu bisa menyatakan bagusnya gitar tanpa senar? Ternyata gitar dan senar tidak cukup, tergantung siapa yang memainkan. Dan setelah kamu seonggok gitar dan senar, siapa yang memainkan? Kalau tidak dimainkan dengan ilmu rasa, maka dirimu hanya seonggok gitar yang disentel, tidak akan bisa dinikmati. Bersyukur kita kalau sedang dimainkan. Dan siapakah yang memainkan gitar itu? Butuh kesadaran untuk kamu tahu yang memainkan. Sang gitar tidak akan bisa melihat siapa yang memainkan, tetapi sang memainkan yang akan bisa melihat. Hei kamu gitar, labutri kolab suruh, wawal jutri kolab suruh, wawal labutri. Kau tidak akan mampu melihatku, dan aku bisa melihat dari apa yang kamu lihat. Kau tidak bisa memainkanku, kata Allah, tapi aku bisa memainkan irama ini dari irama. Kalau kau sadar kau sudah punya sifat, buat apa kau susah? Mau dikemanakan hidupmu? Gus pesen cuma jangan terpengaruh dengan keadaan yang di luar. Yang di luar itu untuk jangkepi aja. Jangkepi gitar yang sudah ada supaya lebih enak. Enak dipakai, nggak enak nggak dipakai. Kurang nyair gitar tuh kok ke catok, gak enak cul ke catok. Dan jikalau kau menyentuh hukum itu, maka tidak ada hukum lagi yang mampu menyentuhmu.
Kalau kau semakin dekat, maka sudah hukum yang mendekati itu sudah tidak akan pernah ada. Bahkan neraka sekalipun. Iyakah Allah akan membunuh Allah sendiri? Iyakah Allah akan menyiksa Allah sendiri? Tak akan pernah ada. Iyakah air putih bisa dibakar? Yang ada api itu akan padam. Apa yang semestinya harus kita lakukan? Lakukan aja. Karena Allah sedang bereaksi. Allah sedang memainkan peran dalam diri. Kita hanya mengungkap aja. Saat kita melihat wayang kulit, kita berada di dalam baliknya layar itu. Sang dalang memainkan. Kita bisa ngomong sang dalang karena kita tahu. Andai kata kita mengetahui wayang kulit itu dia bergerak, yang kita, iyakah sang Bratasena itu berbicara dengan burung? Kita hanya bisa menguak kain di belakang layar itu, siapa yang memainkan? Sang wayang itu tidak sedang hidup. Sekilah kita kuak, taulah sang dalang. Kenapa lakon itu sedang kau lakonkan sang dalang? Setelah sang dalang ngomong, itu yang nanggap. Ataukah kita sang kulit, ataukah kita sang dalang? Kita sedang tidak bisa melakukan apa. Yang dibutuhkan Allah satu, sadar. Kesadaran spiritualitas, sadar. Itulah kesadaran pemahaman. Yang dibutuhkan kesadaran pemahaman, bukan kesadaran jaga. Jikalau kau paham untuk apa sholat, berbeda kualitasnya. Jikalau kau sadar, pemahaman jaga. Jikalau kita paham untuk apa kita puasa, beda kualitasnya dengan jaga. Jikalau kau sadar untuk apa kita sedekah, kita ini hanya makhluk getaran, bergelombang. Tidak ada lagi. Untuk apa sombong? Hanya getaran frekuensi amplitudonya keras dan ringan, yang menimbulkan suatu getaran yang ringan dan keras. Hingga kita merapat ke Asmaul Husna. Ya Allah, ya Sami'u, ya Qoribu, ya Mujibu, ya Sari'u, Mutakimu, ya Sabidul Basid, ya Jabaru, ya Romanu, ya Rohim, ya Fatah, ya Karim, ya... Hanya mengangkat getaran-getaran. Mana senar yang 90 senar itu yang dimainkan? Ring. Getaran itu ada di tangan kita, 81 dan 18, 99. Dan yang dimainkan getaran gitar yang bernama Anton, Ismul Adon. 100 nama, yang nomor 1 dirimu, yang lainnya getaran gelombang yang ditimbulkan 99 Asmaul Husna dengan sifat-sifat tertentu wujud kita mbako itu nyeteli. Jikalau kau memainkan iramanya ini satu, maka getaran ilahiyah yang ada. Ilahiyah anta maksudi waridai kamatlubi hatinya. Itu sebabnya kenapa kau sholat masih sombong. Itu sebabnya kenapa kau puasa masih takabur. Itu sebabnya kenapa orang berzakat masih juga riak dan ujub. Karena dia tidak pernah menyentuh getaran. Tidak sadar secara pemahaman. Sadar secara pemahaman. Kembalinya manusia yaitu ke pemahaman kepada diri Allah. Kau paham akan itu. Jadi masalah jikalau kau tidak paham siapa Allah. Jikalau kau paham makna Allah, maka sesungguhnya kau kembali kepada getaran sentral, yaitu ilahi rabbi. Tidak ada surga dan neraka, karena surga dan neraka juga sungguh getaran yang frekuensinya sama. Tidak ada. Semuanya itu lenyap, monggo botongo, batang ngapenga. Kita hanya seonggok permainan rasa dan rasa. Gak ada. Tasawuf. Gak ada.
maka getaran kita dibatasi dengan suatu budi, irama kehidupan yang tidak dipunyai hewan dan tidak dipunyai makhluk manapun kecuali manusia. Budi. Getaran senar satu aja yang tidak dipencet itu getarannya malaikat. Tung, nek doyo dung, re gak iso digawe mi. Nek kita manusia bisa do re mi fa sol la si do. Ada hakikat kita itu punya getaran iblis, ada getaran hewan, ada getaran malaikat, dan ada bisa memainkan semua. Itulah manusia dan bisa mengendalikan irama. Cuman keindahan aja. Lantas kita kalau ibadahnya menginginkan pahala, takut dosa, maka sesungguhnya kita kejebak dengan hukum yang ada do re mi fa sol la si do. Seolah-olah kita berada di do atau re. Padahal untuk menyanyikan lagu kehidupan semua peran dimainkan. Kau diberi mantra-mantra hanya syair untuk memperindah getaran senarmu. Tidak. Resonasinya adalah jagat tabune gitar itu. Sekarang yang kita cari siapa yang memainkan, hingga kau bisa bijak bersuara indah. Itu aja. Siapa yang memainkan? Seperti kita berpikir waktu di layar wayang itu. Apakah itu bergerak sendiri ya Allah wayang? Kita berusaha untuk menguak tabir yang di belakang itu. Lantas bisa apa kita? Maaf, kita bisa apa? Iya. Saged nopo kula iki? Sak derma nglampahi. Sak sakrine wong iso apa? Cuman ditambahi getaran yang indah aja melodinya. Kita bisa apa sekarang? Likuli saina likuli la wajah Allah. Sekarang sing ada yang di alam semesta ini hanya wajah Allah. Yang kita cuma dikasih nama tok dari getaran tersebut, ikidu, ikiru. Dilibatkan tidak dalam hidup ini kita. Yang kalau kita sadar secara pemahaman, maka itu dinilai sama Allah sebagai orang marifat hidup. Orang yang sadar akan dirinya. Artinya apa? Wong sing iso ngandhepeni awake dhewe. Wong sing sadar bahwa dirinya bukan sangka apa-apa. Mek sak dermoe nglakoni sebagai titah talenta. Fitrahnya kita tidak bisa apa-apa fitrahnya. Seperti sang bayi tidak bisa apa-apa. Kembali menjadi bayi, tidak bisa apa-apa. Bahkan pikiran kita pun apa maksudnya Allah. Bahkan sang maksud sendiri kita tidak paham. Semakin nggak tahu ujung pangkalnya. Kira-kira di situ landasan hidup kita. Tak akan mampu kita. Kalau kita nyelidiki, getaran ini jangan sampai berubah hanya karena di luar. Kau sudah iman kuat, terjadi peristiwa dan kejadian yang di luar, kau berubah imannya. Falas, Pak. Maka gitar itu tidak akan terpakai lagi nanti. Fals. Gitar itu akan jadi mahal kalau dipakai sang maestro. Penentu dalang adalah wali kutub sing nanggap Gusti Allah. Allah lah sang az-zaman azali. Allah lah sang kutub. Allah lah sang gitar. Berarti Allah bukan Allah sang menggerakkan semuanya, Allah sing nanggap, tapi yang semua dalangi adalah wali kutub, kholiqul abad. Semuanya. Saiki lagi lakoni apa? Dirimu sebagai apa sekarang? Itu ainul yakin.
Nek mbiyen Al-Qur'an seonggok yang kauniyah bukan kauliyah. Yang kauliyah sekarang baru dihamparkan suatu kalimat bentuk lisan ataupun bahasa. Tetapi dulu seonggok kauniyah, seonggok ayat kehidupan. Yang dulu pernah turun di Indonesia berupa Pendowo limo sahadat, sholat, poso, zakat, haji dilambangno teko Punta Dewa sing nyepet jamut kalung sodo. Bima sing nyekel kuku ponco noko ponco limo noko kesekten sholat 5 waktu. Raden Arjuna sing nyekel poso gawe ning golek gaman topo terus. Nakula Sadewa sing nyekel zakat dan haji. Nah, itu hanya dimainkan aja permainan itu. Selanjutnya yaitu tadi sadar enggak. Kalau nggak sadar ya memang batasan levelmu permainannya begitu. Banyak orang sing kentrung iso, tetapi memainkan indahnya gitar ini tergantung siapa yang memainkan. Itulah disebut toreko. Monggo dimainkan oleh para wali. Gitarmu itu biar dimiliki Sunan Kalijogo, biar dimiliki oleh Sunan Giri, biar seonggok gitar ini dimiliki dengan wasilahnya Kanjeng Sunan Giri. Huni sifat. Sifat inilah yang akan memainkan peran itu. Dan sifat ini berada pada landasan seorang orang yang pernah huni sifat, yaitu para waliullah. Monggo awakmu dimerankan sifatnya Michael Jackson, kon mlaku wae joget koyo Michael Jackson. Sak mlipit, sak celonone, sak irungmu. Wis, sak rambute tok robah dadi Michael Jackson. Itu huni sifat. Maka dirimu dimainkan oleh Michael Jackson. Kon dilalah mengidolakan orang ahli neraka, maka kau akan sak gitare mlebu neraka kabeh sak awak. Iku huni sifat. Tergantung siapa yang memerankan sifat. Carane menyentuh gimana, bikin tertarik sang pembuat sifat. Carane piye? Wasilah sing akeh, bikin tertarik sang pembuat sifat. Maka dia akan memainkan peranan gitar. Sosok Gus Anton niku al-lisanu wa doa. Bahkan akan ditempelilah stasiun itu dihampiri oleh kereta-kereta yang besar. Dimainkan sifat itu. Dan tidak pernah ada orang minal kafirun sing maino peran itu terkecuali seonggok sang maestro gitar ataupun biola, dia senantiasa tidak akan memainkan orang apa yang bukan haknya. Ojo, itu gitar kesukaannya. Maka pemain-pemain lainnya tidak akan berani menyentuh gitar. Bisakah orang dolim itu nempeli kita, orang kafir nempelin kita? Tidak bisa. Hanya orang-orang tertentulah yang berani pegang gitar khusus. Karena gitar itu hanya dimiliki oleh sang maestro. Selesai. Lewat ya. Nek ndelok ngono berarti swarga neraka nang ndi. Semakin kau mengetahui pandangan sudut pandang kepada Allah dan merasakan eksistensinya, semakin seluruh segalanya itu tak akan pernah tampak oleh dirimu, termasuk surga sekalipun. Yang tampaknya Allah Azza wa Jalla semakin tampak. Semakin hukum itu tak pernah tampak pada dirimu kecuali. Kalau kau ingin mengetahui siapa Gus Anton, maka setiap jalan kau lalui semakin tampak jalan-jalan dan ruas-ruas gang-gang. Demikian rumah Gus Anton. Tapi jika kau berhadapan dengan Gus Anton, rumah yang sebegini disinggahi pun tak akan tampak yang tampaknya. Tak akan kau pernah bisa menampakkan luasnya yang tampaknya besar. Selesai. Maka tidak berlakulah rumah ini yang jujukannya mesti Gus. Nek rumah itu kau anggap swarga dan neraka sekali, maka tidak akan mau. Selesai perkara itu. Kau harus bisa begitu, hingga kau bisa tidak menampakkan. Bagaimana kau bersinggah ke rumah Gus Anton, kamu tidak ketemu Gus Anton? Lucu. Bagaimana kau hidup, yang menghidupi adalah ruh ilahiyah, tetapi kamu tidak bertemu ilahimu? Akan ada masalah pada diri. Makanya kalau sudah gini, oh ini rumahnya Gus Anton begini, gawe di tenan.
Tapi begitu ketemu, iyakah kau melihat sudut-sudutnya? Tentunya kau akan fokus kepada Santo. Biarpun semuanya ada, tak akan mungkin tampak. Secara kesadaran spiritualitas, bisakah kau seperti itu menampakkan Allah di dalam mata hati dan tidak fokus pada yang lainnya, termasuk dirimu sendiri? Nah itu aja. Sulit, absolut, dating, unik. Getaran yang halus tak bisa tampak, yang kasar akan tampak. Semua ini dari metode alam semesta. Gas hidrogen dia mempunyai inti atom dan proton neutron cuma punya satu, maka ini tak akan tampak. Kemudian helium. Kemudian dari inti atom ini dibuka, dikuak semuanya, dibuka, hanya ada inti atom yang terdiri dari proton dan neutron. Dikuak semua maka terdiri dari kuak, yaitu energi penyusun cahaya. Dibuka semua dari kosmos, shock kosmos, messenger partikel, terus halus. Dikuak senari, terus semakin tak tampak tapi ada. Sampai yang sekarang terjadilah suatu ilmu pengetahuan yang bisa memprediksi dark matter dan dark energy, teori Higgs boson, materi gelap dan energi gelap yang tak ada tetapi ada, yang itu bisa membedding seperti gelombang elektromagnetik. Berkawinnya antara medan daya magnet dengan medan gaya listrik, terjadilah embedding energi gelombang elektromagnetik. Nah, jadi kita pun juga seonggok ke gelombang. Mampu kita? Gak ada. Kita tidak akan pernah ada. Dan ojo mimpi kita ini ada. Sesungguhnya yang tampak ataupun tidak tampak tetaplah Allah, bukan diri kita. Pengertiannya cuma lain. Di saat dibaca al-mawjuda illallah, segala yang wujud ini Allah. Jikalau dipikir mana yang tidak dari Allah ya. Antara yang dipikir dengan yang tampak berbeda artinya. Tetapi kalau kau mengartikan yang dipikir dengan yang tampak itu sama, kau tersesat. Allah menyatakan al-mawjuda illallah, segala yang tampak ini adalah Allah. Oh, kau pikir dengan yang maknanya sama. Pohon iki Allah, omah iki Allah, hewan Allah, terlalu hina kan? Tetapi apa yang dipikir dengan yang tampak berbeda, yang tampak al-mawjuda illallah. Oh ini yang dipikir, mana yang tidak dari Allah ya. Karena podo, uwit iki sing delok Allah. Manusia kawula lan Gustine beda ngartine ya. Iya, makanya kau tersesat ngomong, oh iki Allah. Oh, ya terus sembah ngono, oh iki Allah. Wah, beda. Maka makna sang suwung beda. Nek kon mikir sing tampak sing ketok iku mau Gusti Allah, sing suwung sapa? Jikalau kau makna apa yang kamu lihat ini hakikat Allah, berarti makna yang ada di dalamnya mana yang tidak dari Allah, sing tok delok, sing tok rungono, sing wujud iki mah. Endi sing gak teko Gusti Allah? Semuanya ndak pernah punya hak paten. Inilah pujian kudus ala kudus. Allah sedang memuji dirinya sendiri di dalam diri. Selagi kau masih pujian kodim ala kodim, manungso muji manungso. Atau pujian kodim ala kudus, menungso puji Gusti Allah, hanya merapat. Yuk pujian kudus ala kodim, Allah memuji menungsane dengan rasa syukur, pengetahuan yang diterima. Kemudian kau mensyukuri dan kau terjaga dari pemahaman itu. Masya Allah,
Itulah kudus ala kudus. Allah sedang memuji dirinya sendiri di dalam dirimu. Ojo kemanisan kon muji. Sakrupane sing tak wawas yo sing mawas, sakrupane sing tak gagas yo sing gagas, sakrupane sing tak puji yo sing muji, sakrupane sing tak sembah yo sing, sakrupane sing nangis yo sing guyu, sakrupane sing susah yo sing bunga. Ngawal tumekane akhir tetep sangkang paraning dumadi yo kuwi Gusti. Ada apa dengan itu? Ada apa dengan kematian? Enggak perlu ditakuti. Karena itu mekanisme berantai. Enggak perlu ditakuti. Sosok ketakutan itu karena kita jauh dari Allah. Kita takut. Padahal Allah menyatakan kematian itu hanya tidur. Sosok tidur itu didambakan oleh kita-kita sis tuwek-tuwek ini. Kapan turunnya malah? Nek kon keweden berarti koyo arek cilik. Arek cilik kongkon turu bapak ibu momah wedi. Padahal kalau kita ini mendambakan tidur di saat lelah dalam hidup, kita hanya untuk berantai menyambung renteng. Dari sayalah senar ini akan berkitar ke gaung-gaung. Dari dirimu lah kau akan mendengarkan getaran ini dan menyatakan bersuara. Dan sang suara inilah sang budak. Telingamu hanya mendengar. Pemahamanmu hanya menyatakan indah. Sudah selesai. Saat kau menyatakan indah, maka sang suara inilah yang menyatakan. Bulet toh. Ini semua nunggu. Enak ini. Nah, kenapa ngaji Rasul ini? Oke, monggo. Monggo, amin. Ayo, mik. Kau nonton ini monggo. Oke, monggo. Terus monggo. Monggo, Pak. Monggo, amin. Monggo. Tak tinggal dulu. Enggak. Monggo sedaya. Oh, amin. Monggo. Nggih, monggo. Monggo nggih. Nah. Iya, nggak apa-apa, ikut semua nggak apa-apa. Nggak usah dicek alasan. Pokoknya sok budal kabeh. Pila-pila iku gawe opo. Sampai ke jamaah. Nggih, monggo. Pamit pindah. Nggih, amin matur nuwun. Kula kontakan mawon. Nggih. Saya tak siap-siap dulu nggih. Tak siap dulu nggih. Nggih, monggo.